Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini saya ada info yang sangat penting ya, di mana Bapak Ibu sekalian ada 7,3 juta penerima bansos PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat yang diangsur oleh pemerintah atau dibayar oleh pemerintah. Infonya itu sudah dihapus pada bulan Mei kemarin. Jadi yang dihapus itu ada 7,3 juta data. Ya, nanti akan saya jelaskan yang terhapus itu yang kategori bagaimana. Tapi di sini saya akan fokus ke kabar baiknya dari penghapusan ini. Ternyata ada kabar baiknya Bapak Ibu. Dan kira-kira kabar baiknya itu apa? Dan ini juga termasuk solusi bagi Anda yang PBI-nya terhapus tapi ternyata datanya itu masih masuk kategori kurang mampu tapi terhapus. Nah, ini di sini ada kabar baiknya Bapak Ibu. Dan bagaimana penjelasan lengkapnya pada kesempatan kali ini akan saya kasih tahu. Bagi Anda yang ingin paham, ingin mendalami terkait info bansos, bisa Anda simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya silakan disimak sampai tuntas dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube saya. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini tanpa panjang lebar, sebenarnya Bapak Ibu sudah ada surat dari Kementerian Sosial, yaitu surat nomor S445 MSDI 016/2025, surat tertanggal 3 Juni kemarin. Jadi awal Juni kemarin surat ini baru turun. Sifat penting perihal pemberitahuan perubahan data peserta PBIJK berdasarkan DTSEN. Surat ini sudah diinformasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Jadi surat ini sudah ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial di seluruh Indonesia, di mana yang inti suratnya yaitu menginformasikan bahwasanya sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Inpres Presiden ini yaitu terkait data sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Artinya DTSEN sudah diberlakukan di tahun ini dan ini akan menjadi acuan pencairan bantuan tahap 2 untuk PKH dan BPNT dan juga acuan pencairan PBIJK. Nah, setelah adanya pemadanan data DTSEN dan juga pemutakhiran data dan juga survei-survei yang sudah dilakukan sebelumnya, didapati bahwasanya ada sebanyak 7,3 juta data peserta PBI ya yang dinonaktifkan. Untuk rinciannya, di mana ada 5 juta yang tidak terdapat di dalam data DTSEN. Berikutnya ada 2,3 juta data yang masuk ke dalam desil 6 dan juga sampai 10. Sedangkan kita ketahui bersama berdasarkan Kepmensos nomor 79 HUK tahun 2025 disampaikan bahwasanya untuk penerima PBI itu diharuskan masuk desil 1 sampai 5. Jadi kalau masuk desil 6 sampai 10 itu tidak layak menerima PBI. Jadi total data yang dinonaktifkan PBI-nya yaitu sebesar 7,3 juta data se-Indonesia. Nah Bapak Ibu, terkait penonaktifan ini juga merupakan komitmen dari pemerintah agar bansos itu lebih tepat sasaran. Ada kabar baik bagi Anda yang bantuannya yang tercoret ya. Kabar yang pertama, jadi kabar baik yang pertama bagi yang PBI-nya tercoret dan dalam kondisi darurat, artinya dalam kondisi penanganan medis yang segera, nah itu ternyata bisa melakukan pengusulan ulang. Jadi nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang PBI-nya tercoret tapi secara ekonomi masih masuk ke kategori miskin dan juga butuh penanganan medis dengan segera, itu bisa segera untuk memutakhirkan data DTSEN ya. Nanti pemutakhirannya bisa melalui aplikasi SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan ya, begitu. Berikutnya juga nanti pemerintah kabupaten kota juga diminta untuk segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap kategori-kategori yang tercoret ini, apakah memang secara ekonomi sudah sejahtera ataukah ada yang memang sangat-sangat membutuhkan. Jadi untuk segera nanti dimutakhirkan ya menggunakan SIG-NG begitu. Jadi kabar baik yang pertama bagi yang tercoret itu bisa diusulkan lagi untuk nanti pada periode ketiga atau tahap 3. Jadi setelah pencairan, ketika nanti SIG-NG sudah dibuka menu pengusulannya, bisa segera diusulkan baik melalui Muskel-Musdes ataupun SPTJM gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, kabar yang kedua ya, kabar baiknya yang kedua, di sini yang
tercoret itu ada 7,3 juta orang. Jadi ini bukan keluarga ya, orang. Jadi 7,3 juta penerima manfaat PBI, dalam jumlah ini orang ya, bukan keluarga. Berikutnya, kita juga mengetahui bahwasanya ada penerima PK BPNT yang juga menerima PBI. Banyak yang berspekulasi jika PBI-nya itu tercoret ya, nanti akan berimbas pada PKH dan juga BPNT-nya. Dan dari angka 7,9 juta data itu bisa jadi dia juga mendapatkan bantuan seperti PKH ataupun BPNT. Nah, dari data ini bisa juga saya pribadi ya, ini saya pribadi, pendapat saya pribadi, nanti kalau nanti salah bisa direvisi. Bisa jadi nanti yang menerima PK BPNT, PBI-nya tercoret, tapi mungkin saja bantuan PK BPNT-nya masih lanjut. Itu ada kemungkinan seperti itu. Sehingga nanti yang PBI-nya tercoret, jangan berkecil hati dulu ya. Nanti kita juga akan melihat apakah pada pencairan tahap 2 ini masih cair atau tidak bantuannya. Gitu ya. Nanti kalau memang sudah selesai bantuannya ya harus menerima. Tapi nanti kalau bisa lanjut ya alhamdulillah. Jadi nanti yang diperbaiki yaitu yang PBI-nya untuk pengusulan ulang. Jadi di sini kabar baiknya yang pertama tadi bagi yang memang secara ekonomi sangat membutuhkan ya, dan masuk kriteria kemiskinan, artinya masih rentan miskin dan masyarakat yang miskin ya, atau kurang mampu atau prasejahtera, itu bisa untuk segera dilakukan pemutakhiran, atau bisa dikatakan di sini yaitu pengusulan ulang melalui aplikasi SIKNG. Nah, pengusulan itu bisa dilakukan salah satunya di desa atau kelurahan, karena sistem SIKNG ada di desa atau kelurahan ya. Nanti untuk mekanisme pengusulan insya Allah di desa atau kelurahan sudah memahami itu bagaimana mekanismenya. Berikutnya info baik yang kedua, dari angka 7,3 juta yang dihapus PBI-nya, menurut saya pribadi bisa jadi terkait PK BPNT-nya masih lanjut. Tapi ini masih sebatas pendapat saya ya, karena saya juga masih belum cross check siapa saja yang cair dan siapa saja yang tidak cair, belum bisa saya cross check karena BNBA-nya belum ada. Tapi di sini kalau PBI-nya nonaktif, ya mudah-mudahan saja tidak berimbas pada PK dan BPNT-nya gitu ya. Baik, mungkin itu dua info yang bisa saya sampaikan. Untuk yang terakhir kali info yang bisa saya sampaikan yaitu data desil ya, penerima bansos dan sebagainya. Sebenarnya ini datanya tidak bisa dipublish secara umum. Jadi ada data yang bisa diinfokan secara umum, ada data yang tidak boleh di-share atau diinfokan. Jadi seperti nama-nama penerima bantuan yang cari siapa saja dan sebagainya itu sebenarnya bukan data yang bisa dipublish secara umum. Jadi nanti kalau ada yang tanya, datanya kok nggak ada ya, kok nggak dikasih dan sebagainya, sebenarnya itu sudah dilindungi oleh undang-undang ya, yaitu Undang-Undang tahun 2008. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Kita ketemu lagi di info bahas berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.